Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-12, Mati Seperti Benih. Senin, 12 September. Mati datang sebelum mengetahui kehendak Allah. Banyak orang Kristen dengan tulus berusaha untuk mengetahui kehendak Allah bagi hidup mereka. Kalau saja saya bisa mengetahui kehendak Allah untuk hidup saya akan mengorbankan segalanya untuk Dia. Tetapi bahkan setelah menjanjikan ini kepada Allah, kita mungkin masih bingung tentang apa kehendaknya. Alasan kebingungan ini dapat ditemukan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Paulus sedang menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah. Dan dia membuat poin penting. Jika Anda ingin mengetahui apa kehendak Allah, Anda harus berkorban terlebih dahulu. Bacalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Paulus menulis bahwa kita akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Allah ketika 1. Kita memiliki pemahaman yang benar tentang rahmat Allah bagi kita. 2. Kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Dan 3. Pikiran kita diperbarui. Hanya pikiran yang diperbarui yang benar-benar dapat memahami kehendak Allah. Tetapi pembaruan ini bergantung pada kematian kita terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Tidaklah cukup bahwa Kristus hanya menderita bagi kita, Dia harus mati. Mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda area manapun di mana Anda tidak sepenuhnya mati. Hal-hal apakah yang Roh Kudus ingin Anda korbankan agar Anda menjadi persembahan yang hidup bagi Allah? Ketika area kehidupan kita tidak sepenuhnya mati untuk diri sendiri, Allah mengizinkan cawan lebur untuk membawa mereka kepada perhatian kita. Namun, penderitaan kita tidak hanya membantu kita menghadapi dosa kita, itu juga memberi kita pemahaman tentang Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kita. Elizabeth Elliot menulis, penyerahan dari kerinduan hati kita yang terdalam mungkin seperti dekatnya kita dengan pemahaman tentang salib. Pengalaman penyaliban kita sendiri, meskipun jauh lebih sedikit daripada pengalaman juru selamat kita, namun memberi kita kesempatan untuk mulai mengenal Dia dalam persekutuan penderitaannya. Dalam setiap bentuk penderitaan kita sendiri, Dia memanggil kita ke dalam persekutuan itu. Bacalah dan doakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Pikirkan tentang hal-hal yang harus Anda serahkan agar Anda bisa menjadi satu korban. Bagaimanakah hal ini membantu Anda memahami penderitaan yang Yesus hadapi bagi Anda di kayu salib? Bagaimanakah pengetahuan ini dapat membantu Anda masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus dan penderitaannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, sana dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan akan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan itu merupakan ibadah yang sejati. Dan ia meneruskan supaya kita jangan menjadi sama seperti dengan dunia ini, tetapi kita harus berbeda. Kita harus berubah di dalam setiap pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah di dalam kehidupan kita, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, saudara dan saya sudah seharusnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena ini adalah langkah iman kita untuk merespons kasih dan pengorbanan Yesus yang Ia telah berikan ketika Ia ada di dunia ini dan Ia mati, bahkan Ia mati di kayu salib. Kita mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan dan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga setiap kehidupan kita apabila dituntun oleh Roh Kudus, kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam pelajaran ini kita dapat mengetahui kehendak Allah ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang rahmat Allah, kasih karunia Allah bagi saudara dan saya.
Kita dapat mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, sehingga kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pikiran kita harus diperbaharui. Roma 6 ayat 4 di sana dikatakan bahwa sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita harus meninggalkan akan cara hidup kita yang lama dan kita menggantikannya dengan kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Kristus. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengganti akan kehidupan kita yang lama dan baru ini? Allah mengizinkan cawan lebur datang di dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita dan supaya kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dibutuhkan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih, sama seperti Yesus Kristus telah mengasihi dan memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Allah sangat mengasihi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mematikan cara hidup kami yang lama, dan kami dapat hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.